dulu lanjutan materi kalkulus diferensialnya berkaitan dengan materi utama dari kalkulus diferensial, yaitu turunan, gitu ya. Jadi kita mulai hari ini membahas kaitannya dengan turunan. Saya sharing dulu, sharing screen-nya. Di hari ini masih ada yang masuk. Kelas D itu 38 ya. Masih 34, ada 4 orang, 3 orang lagi. Sampai jalan aja. Hari ini kita bahas kaitannya dengan turunan, gitu ya. Merah. Masuk. Jadi bahasan utamanya hari ini berkaitan dengan turunan ya, atau disebut juga diferensial. Konsep utamanya adalah bagaimana melihat perubahan suatu, katakanlah, variabel atau suatu besaran ya, dalam konteks fisika terhadap besaran yang lain. Ini konsep utamanya ini, bagaimana perubahan suatu besaran terhadap besaran yang lain atau variabel, gitu ya, variabel terhadap variabel yang lain. Misalkan perubahan Y akibat perubahan variabel X, gitu ya, perubahan jarak akibat perubahan waktu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi ada banyak besaran yang bisa kita analisis, begitu ya, untuk melihat apa perubahannya, delta perubahannya. Untuk hari ini kita akan bahas kaitannya kalau dalam bukunya Ejipursa itu bab yang kedua ya. Bab yang kedua terkait dengan turunan. Yang pertama terkait dengan dua masalah satu tema. Jadi ada dua masalah berbeda, temanya sama, gitu ya. Apa masalah yang pertama terkait dengan gradien atau kemiringan garis singgung. Gradien dari garis singgung sebuah kurva. Jadi kita akan melihat masalah kemiringan atau gradien yang temanya adalah berkaitan dengan perubahan tadi. Yang kedua terkait dengan laju atau kecepatan objek tertentu ya. Nah, berkaitan nanti dengan kecepatan sesaat tertentu gitu. Nah, dua masalah ini mengangkat tema yang sama berkaitan dengan tadi perubahan besaran. Besaran tadi. Atau nanti kita berkaitannya nanti dengan diferensial sendiri. Gitu ya. Yang pertama terkait dengan garis singgung. Nah, ini masalah
garis singgung ini adalah masalah klasik gitu ya, masalah yang sudah dari dulu sudah dibahas secara mendalam itu kaitannya apa namanya berkaitan dengan kemiringan atau garis singgung. Euclid sendiri di awal bahasannya berkaitan dengan garis singgung itu menyimpulkan bahwa yang disebut garis singgung itu adalah garis yang menyentuh kurva hanya pada satu titik gitu ya. Garis singgung, garis yang menyentuh kurva hanya pada satu titik gitu ya. Nah ini gambaran ini cukup menjelaskan dengan baik ketika berbicara di lingkaran gitu ya. Dia menyentuh lingkarannya di satu titik gitu ya, X, Y gitu ya. Tapi kalau berbicara kurva yang lain menjadi tidak memuaskan gitu ya ketika berbicara misalkan kurva yang lain kan, titik P gitu ya, titik P di sini katakanlah C, FC gitu ya, dimana Y ini adalah fx, ini adalah titik dan ini adalah titik C nya. Nah, ini kalau berbicara kurva yang lain gitu ya, maka pendekatan yang lebih baik itu menggunakan konsep apa namanya pergeseran titik begitu ya. Jadi kalau kita mencari garis singgung sini, maka di limit kita sudah bicarakan, kita misalkan ada titik bantu atau titik lain atau titik Q gitu ya, di mana dia jaraknya adalah H gitu ya. Titik ini sehingga C plus H. Ini koordinatnya adalah C plus H, F C plus H. Jadi kalau dari sekian banyak, kalau saya tarik garis ini, kurang lebih. Tarik agak lurus sih. Tarik garis kalau Q-nya kita ubah-ubah, kita geser-geser gitu ya, ke sana, ke sini, ke sini, terus gitu ya, sampai pada batas maksimum Q yang masih bisa digunakan, yang masih kita bisa buat gitu ya. Nah ini yang disebut namanya garis singgung. Garis singgung. Di garis singgung itu batas garis yang menghubungkan dua titik secara kasat mata gitu ya, secara jelas. Ya. Di mana Q-nya kita buat dengan mendekati titik P gitu. Artinya apa? Kalau Q mendekati P, maka titik C plus H-nya akan berubah gitu ya, mendekati titik C. Artinya apa? H-nya ini makin mengecil. H-nya makin mengecil artinya mendekati nilai 0 gitu ya. Akan mendekati nilai 0. Nah, artinya dia akan mendekati nilai 0. Sehingga dengan konsep ini, maka kita bisa melihat bahwa kemiringan dari kalau kita tarik gitu ya garis sejajar sini, kemudian ini tarik tegak lurus, nah, di sini. Berarti ini titiknya adalah C plus H, FC gitu ya. Nah, konsep kemiringan, ya, kemiringan PX, PQ itu kan sebenarnya adalah perubahan Y terhadap perubahan X gitu ya. Di mana perubahan Y-nya adalah selisih dari FC plus H dikurangi FC gitu ya, yang bawahnya. Jadi ini nih. Nah ini.
kemudian dibagi dengan delta X-nya ini. Selisih antara C plus H dikurangi C gitu ya. Atau kalau saya sederhanakan, delta Y per delta X itu berarti FC plus H dikurangi FC dibagi H gitu. Bagi H. Nah, ketika Q-nya mendekati P, maka akibatnya kan H-nya mendekati 0 gitu ya. H mendekati 0 sehingga M-nya menjadi kemiringan untuk garis yang melewati titik P gitu ya. Tidak hanya PQ tapi hanya P saja gitu. Dengan konsep limit tadi pendekatannya H mendekati 0, FC atau dari M PQ gitu ya. M PQ. Atau tidak lain adalah limit H mendekati 0, tadi M PQ-nya FC plus H dikurangi FC dibagi H. Nah, ini menjadi dasar dari garis singgung tadi ya, kemiringan dari garis singgung. Nah, ini menjadi kemiringan dari garis singgung. Sehingga kalau kita definisikan, garis singgung gitu ya. Ini garis singgung kurva Y sama dengan fx gitu di titik C, Fc, titik P tadi C, Fc adalah garis yang melalui titik P tersebut, melalui P dengan kemiringannya MP tadi, kemiringan MP adalah limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi Fc dibagi H gitu. Dibagi H ya. Seperti itu. Nah, contoh sederhananya sudah dibahas di pertemuan konsep limit misalkan. Nah, contoh kita punya misalkan kurva misal Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat misalkan. Nah, apa kurvanya? Kita ingin menentukan kemiringan garis singgung di titik katakanlah 2,4 di titik 2,4. Ini kalau kita lihat secara grafik, X kuadrat itu kan ini parabola ngadepnya ke atas gitu ya. Ya, lalu Y sama dengan X kuadrat. Jadi kalau X-nya 2 sini, maka Y-nya 2 kuadrat 4. Nah, di titik ini kemiringan dari garis singgungnya berapa gitu. Nah, dengan konsep tadi, maka saya bisa menggunakan konsep bahwa kemiringan di X sama dengan 2 tadi, gitu ya, itu sama dengan limit H mendekati 0 dari F C-nya 2 ditambah H, jarak tadi, dikurangi F, C-nya 2, dibagi H. Seperti itu. Nah, sehingga kita punya limit H mendekati 0. Nah, karena X kuadrat, Fx-nya berarti di sini 2 plus H kuadrat gitu ya.
dikurangi 2 kuadrat dibagi H. Kalau sama dengan limit H kuadrat H mendekati 0, sini 4 tambah 4H tambah H kuadrat dikurang 4 gitu ya, dibagi H. Jadi 4-nya habis dengan min 4, tinggal 4H tambah H kuadrat. Nah, saya faktorkan H-nya, limit H mendekati 0, ini H-nya saya faktorkan, ini tinggal 4, ditambah ini H, tinggal 1 H-nya, dibagi H. Nah, H ini dengan H ini bagi dapat 1. Nah, sehingga kalau saya substitusikan H-nya jadinya adalah 4. Nah, jadi kemiringan kurva Y sama dengan X kuadrat di 2,4 itu adalah 4. Deh. Contoh lain misalkan, contoh kedua misalkan saya punya misal kurva Y sama dengan fx dengan super X. Ya. Nah, tentukan gradien garis singgung kurva fx karena di titiknya 2,5. Nah, jadi garis yang menyinggung kurva di 2,5. Nah, dengan konsep tadi maka kita bisa tuliskan bahwa kemiringan kurva di X sama dengan 2 itu sama dengan limit H mendekati 0 dari F2 plus H sama tadi F2 dibagi H, atau limit H mendekati 0 F2 plus H-nya karena seper X berarti seper 2 plus H dikurangi seper 2 dibagi H gitu ya. Nah, ini sama aja dengan limit H mendekati 0. Nah, ini bisa dikurangkan kalau penyebutnya sama ya. Dikali silang saja, di 2 dikurangi 2 plus H dibagi 2 plus H kali 2 dibagi H gitu ya. Nah, 2 ini habis ya, ini jadi min H ya, min H, dapatnya min H. Min H ini dicoret dengan ini dapat 1. Jadi kita punya limit H mendekati 0 min 1 per 2 plus H kali 2 gitu ya. Kalau hanya kita substitusi 0 berarti min seper 4. Nah, jadi kemiringan garis singgung di 2,5 itu min seper 4. Ya, seper X itu kalau kita gambarkan grafiknya gitu. Seper X itu dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Jadi kalau X-nya mendekati 0 ke arah sini, maka Y-nya mendekati tak hingga ke atas sini. Tapi kalau X-nya mendekati tak hingga ke sini, Y-nya mendekati 0 sini. Di sini pun sama ya. Ketika X-nya mendekati minus tak hingga, Y-nya mendekati 0. Ketika X-nya mendekati 0, maka Y-nya mendekati minus tak hingga gitu ya. Nah, itu apa namanya karakteristiknya. Kita ingin tahu garis singgung di 2,5 setengah ya. 2,5 di sini. Nah, garis singgung kemiringannya berapa di sini? Nah, kemiringannya sih min seperempat tadi ya. Nih. Ini kurang lebih itu. Jadi masalah pertama terkait dengan masalah turunan adalah berkaitan dengan masalah gradien dari sebuah garis singgung. Kemudian masalah yang kedua itu berkaitan dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, saat-saat tertentu. Kasusnya sama dengan misal ada satu kasus kita berkendara
Misalkan Anda naik mobil gitu ya. Berkendara gitu ya. Dari satu tempat gitu ya, ke titik, katakanlah titik A ke titik B. Titik B katakanlah jaraknya 80 km gitu ya. Anda tempuh dengan waktu 2 jam misalnya. Kemudian sampai di titik B lah katakanlah, titik B sini. Nah, kalau kita lihat dari total jarak tempuh dan waktu tempuh yang kita habiskan gitu ya, maka kecepatan rata-rata dari mobil yang kita tumpangi itu adalah 80 dibagi 2 jam gitu ya, di 40 km per jam. Nah, ini rata-rata kecepatan mobil yang kita kendarai gitu ya. Jadi dalam 1 jam itu ditempuh 40 km ya, rata-rata. Tapi ketika berkendara Anda lihat alat ukur kecepatan speedometer yang ada di kendaraan kita, maka boleh jadi di titik A ini adalah kecepatannya itu adalah 0 km per jam, belum bergerak gitu. Mungkin ada di saat-saat tertentu di sini misalkan kecepatannya adalah 57 misalkan kilometer per jam. Nah, atau misalnya di B juga misalnya karena udah berhenti sini B-nya 0 kembali gitu ya. Nah, jadi 40 km ini tidak di setiap tempat gitu ya, sama. Boleh dia berbeda. Nah, ini yang disebut kecepatan di waktu-waktu tertentu yang 57, 0 dan seterusnya. Bisa jadi di sini 40 misalkan kilometer per jam. Nah, jadi saat-saat tertentu itu kita sebut sebagai kecepatan sesaat, tapi ada juga yang disebut kecepatan rata-rata. Nah, itu ini gambarkan bagaimana kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Atau kasus lain misalkan kasus benda jatuh, misalkan ada benda jadi kita jatuhkan dari suatu ketinggian tertentu, katakanlah dengan lintasannya. Lintasannya katakanlah 16 T kuadrat ya. Nah, katakanlah meter misalkan ya. Nah, di waktu tempuhnya, yang waktu adalah T detik misalnya. Jadi setelah T detik, jarak yang temunya adalah 16 T kuadrat gitu ya. Jadi kalau T-nya 1 detik, berarti jarak tempuhnya P-nya, kalau bendanya P katakanlah. Jarak tempuh P-nya itu adalah berarti 16 kali 1 kuadrat, 16 meter gitu ya, misalkan. Kalau T2, misalkan saya punya, maka jaraknya adalah 16 kali 2 kuadrat, 64 meter gitu ya. Nah, T0-nya jelas. Kalau kita lihat perubahannya tadi, perubahan dari detik 0 misalkan, detik 0 kan 0 gitu ya, ke detik ke pertama tadi 16. Maka jelas perubahannya adalah 16 meter begitu ya. 16 meter. Sedangkan kalau dari T1 ke T2, dari T1 ke T2 itu perubahannya adalah 64 dikurang 16 atau 48 meter gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan. V rata-ratanya kalau kita lihat di sini berarti 64 dikurangi 16 dibagi 2 min 1 atau 48 meter gitu ya. Per detik, per second rata-ratanya. Tapi kalau saya buat jaraknya lebih pendek, misalkan saya ambil T-nya bukan 2 tadi, tapi T-nya 1,5 gitu. Kalau 1,5 berarti 16 H-nya kan
16 kali 1,5 kuadrat gitu. Jadi 16 kali 2,25. Nah, gitu ya. 25. 36 gitu. 36 meter per second ya. Sehingga dari T1 ke T1 setengah itu perubahan jaraknya adalah delta H-nya adalah 36 kurang 16 berarti 20. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 36 kurang 16 dibagi 1,5 kurang 1 gitu ya. Atau 20 dibagi 0,5 sama dengan 40. Nah, dari 1 ke 2 itu 48, dari 1 ke 1,5 itu 40. Coba kita buat lebih rapat lagi. Dari ke 1,01 ke 1,1. Nah, 1,1 kalau kita cek 1,1 berarti pi rata-ratanya adalah 16 kali 1,1 kuadrat kurang 16 gitu ya, dibagi 1,1 kurang 1. Ini kalau dicari jadi 33,6 gitu. Nah, saya buat lebih rapat lagi, di T-nya saya ambil 1,01. Nah, ternyata kalau dihitung pi rata-ratanya 1,01 kuadrat kurang 16 dibagi 1,01 kurang 1. Ini dapatnya 32,16 gitu. Artinya semakin kalau kita lihat trennya ya, ketika 1 ke 2 itu 48, 1 ke 1,5 itu 40, 1 ke 1,1 33,6, 1,01 32,16 gitu ya. Maka kalau saya buat T-nya sedikit lebih dekat lagi ke 1 misalkan 1,000001, maka dugaan kita artinya ini jaraknya H-nya hampir mendekati 0 gitu ya. Mendekati 0, maka sangat mungkin kita menduga bahwa V rata-ratanya akan mendekati ke 32 gitu ya. Ke 32 km per sekon, meter per sekon gitu. Dengan kondisi ini tadi. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa secara umum tadi, maka P rata-rata kalau saya punya tadi H-nya adalah 16 T kuadrat, maka P rata-rata itu adalah tadi 16 T plus H kuadrat dikurangi 16T dibagi H gitu ya. Dibagi H, kita jarak T ke H. Jadi dari T ke T plus H, ini jaraknya H. Dan jaraknya H. Nah, ketika tadi jaraknya kita buat pendek, maka jadinya pi saat tadi. Pada saat T, maka pi-nya jadi pi T-nya adalah tadi H mendekati 0 gitu ya. Kita buat jarak ini mendekati 0. Dari T plus H dikurangi FT dibagi H tadi. Nah, konsepnya sama dengan ketika berbicara konsep yang pertama tadi. Ya, karena tadi fungsinya adalah T kuadrat, 16 T kuadrat, berarti ini 16 kali T plus H kuadrat ya. Dikurangi 16T dibagi H. Ini sama aja dengan limit H mendekati 0. Ini 16 kali T kuadrat min, ini T kuadrat ya. Nah, 2TH ditambah H kuadrat. Dikurangi 16T kuadrat dibagi H. Nah, dibagi H. Nah, yang 16T kuadrat ini habis dengan ini. Nah, tinggal yang ada H-nya ini. Yang ada H-nya kita faktorkan, kita dapatnya adalah
16 kali H kali di sini berarti min 2T plus ya, plus 2T plus H gitu ya. 2T plus H dibagi H. Nah, H ini coret. Kalau T-nya saya masukkan sini berarti ini 32T ya. Jadi pada saat T-nya 1 tadi, maka Pi-nya itu adalah, Pi1-nya adalah 32 kali 1, sama dengan 32 meter per sekon tadi ya. Jadi sesuai dengan dugaan bahwa kalau T-nya semakin mendekati, hanya mendekati 0, kita bikin ini, hitungan kita adalah sangat mungkin ke 32. Jadi sesuai dengan konteks yang kita buat tadi. Oke. Kemudian secara umum dari dua kasus tadi kita bisa generalisasi terkait dengan perubahan tadi ya. Jadi perubahan tadi bisa waktu tadi, perubahannya itu mengacu pada yang namanya diferensial. Konsep diferensial ya, atau secara definitif gitu ya. Secara definitif diferensial. Jadi definisinya adalah definisi dari turunan. Kalau kita bisa generalisasi tadi, misalkan fungsi f, katakanlah fungsi f ini adalah terdefinisi, nilainya ada gitu ya, terdefinisi pada selang gitu ya, atau interval terbuka katakanlah, yang memuat titik C tadi ya, yang memuat C. Maka kalau kita definisikan turunan fungsi f di X sama dengan C itu didefinisikan sebagai f aksen C, di mana f aksen C itu adalah perubahan dari fc plus H dikurangi fc dibagi H gitu ya, ketika H-nya mendekati 0. Atau dalam konteks yang berbeda, kalau kita anggap tadi X-nya itu dari C ke C plus H, di mana jaraknya di sini adalah H gitu ya. Kalau ini anggap sebagai X begitu ya. Ya. Kalau X, kita mengambil X, kalau H-nya mendekati 0, maknanya adalah jika H mendekati 0 artinya variabel yang baru ini X ini akan mendekati C gitu ya. Akan mendekati C akibat dari H mendekati 0. Sehingga konsep ini yang pertama ini bisa kita ubah bentuknya menjadi f aksen C, H menjadi 0 itu dari X mendekati C gitu ya. C plus H-nya kita ganti dengan X gitu ya. Fx, Fc-nya tetap, H-nya kita ganti dengan selisih dari X dikurangi C gitu ya. X dikurangi C. Nah, ini bentuk yang kedua dari definisi turunan ini. Jadi boleh yang mana yang mau digunakan ya, artinya akan sama karena dua konteksnya diperoleh dari dari konsep yang sama. Contoh misalkan diketahui fungsi fx misalkan fx-nya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat gitu ya. Kita ingin menentukan F aksen C-nya. F aksen C gitu ya. Kalau kita gunakan yang pertama misalkan H mendekati 0, jadi F aksen C itu sama dengan ini C. Limit tadi apa? H mendekati 0. FC plus H dikurang FC
dibagi H. Nah, awas ya. Kalau di sini C, berarti di sini C, di sini C. Nah, gitu rumusnya. Oke, berarti sama dengan limit H mendekati 0, FC plus H, kalau Fx sama X pangkat 3 tambah X kuadrat, kalau Fc plus H berarti C plus H, ya ganti X-nya dengan C plus H, pangkat 3, ditambah C plus H pangkat 2. Nih. Dikurangi FC. FC itu adalah C pangkat 3, ditambah C pangkat 2. Dibagi H. Nah, supaya ketemu H tadi, maka saya kelompokkan berdasarkan pangkat tadi. Limit H mendekati 0, yang C plus H pangkat 3, saya kurangkan dengan C3, yang ini. Ini 1, ditambah yang ini, C plus H pangkat 2, dikurang C kuadrat, yang kedua. Ini dibagi H. Pangkat 3 ya. Nah, untuk pangkat 3, kita gunakan ini ya, yang A pangkat 3 min B pangkat 3. Nah, ini sama dengan A min B kali A-nya, supaya jadi pangkat 3 dikali A kuadrat ya. A kuadrat kali A pangkat 3, B kali A kuadrat min B A kuadrat, di sini nggak ada, berarti harus dihilangkan dengan kali A kali berapa supaya jadi min B A kuadrat, berarti ditambah B A gitu ya. BA kali A kan BA kuadrat, ini hilang dengan ini. Tapi muncul B kali B, BA kali B, berarti B kuadrat A, B kuadrat A di sini nggak ada, berarti harus dihilangkan dengan A kali apa? Kali B kuadrat kali A gitu ya. Nah, jadi ini hasilnya. Ini kali sini berarti ini. Nah, dengan menggunakan itu, kalau yang A kuadrat, B kuadrat, udah jelas ya. A min B sama A plus B. Nah, kita gunakan ini untuk buat ini. Kita anggap C plus A sebagai A, C-nya sebagai B. Sehingga ini menjadi, nah, kita uraikan jadinya limit A mendekati 0, berarti ini C plus H min B ya. Jadi min C ya. Min C kali ini A-nya tadi C plus H. C plus H kuadrat ditambah B-nya kan C, A-nya C plus H. Ditambah B-nya adalah C kuadrat. yang ini. Ditambah yang ini. Yang ini tadi jelasnya C plus H min C dikali C plus H plus C. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang ini C dengan min C habis, ini tinggal H. Nah, ini dibagi H, sorry. Dibagi H. Ini juga C dengan C ini habis, ini tinggal H. Nah, H-nya kita faktorin. H-nya kita faktorkan, jadi limit H mendekati 0. Ini jadi H. Yang ini jadi C plus H kuadrat ditambah, ini biarin aja C kali C plus H, nggak usah dikalikan dulu, ditambah C kuadrat, ini plus yang ini, nah, ini plus ya, plus C plus H tambah C, gitu ya. Nah, ini. Karena hanya difaktorkan tadi, H yang ini sama ini difaktorkan. Nah, ini bagi ya, bagi H dapat 1. Kemudian saya substitusi H-nya, ya hanya 0 ya. Yang H-nya 0 berarti ini C kuadrat, ini 0 C, C kali C, C kuadrat. Ya, ini C kuadrat, nggak ada H-nya, tulis aja. Ini H-nya 0 berarti C, tambah C, ini C.
Nah, sehingga kita punya C kuadratnya ada 3, jadi 3C kuadrat, C-nya ada 2 plus 2C. Nah, jadi ini turunan di titik C-nya aja. Turunan C. Jadi kalau kita perhatikan, kalau f(x) yang ini, seperti yang kita ketahui f aksen x-nya itu adalah rumusnya kan, pangkatnya pangkat ke depan, 3, x, pangkatnya berkurang 1, 2, ditambah turunan 2x kuadrat dan 2x pangkat 1. Turunannya harusnya ini kan. Nah, kalau kita perhatikan hasil dari definisi 3x kuadrat tambah 2c persis sama dengan 3c kuadrat tambah 2c, di mana x-nya sama dengan c tadi. Nah, ini. Nah, dari mana muncul ini ya? Dari sini, dari definisi turunan tadi menggunakan konsep limit. Nah, bisa juga pendekatannya menggunakan tadi yang kedua tadi ya. Limit x mendekati c tadi. Nah, rumusnya fx dikurangi fc dibagi x min c. Nah, ini silakan dicoba nanti sebagai latihan saja. Nah, lengkapi sebagai latihan saja. Hasil akhirnya sama ya, 3c kuadrat plus 2c. Contoh yang lain misalkan. Contoh yang lain misalkan yang kedua. Kedua misalnya saya punya misalkan gx akar x min 1. X min 1 ini. Kita ingin menentukan g aksen x-nya. Tentukan g aksen x. Nah, kalau menggunakan rumus kedua berarti kalau ingin mencari g aksen x, saya tulis sintaknya. Limit di sini mendekatinya x gitu. Ini per ini dikurangi x, di sininya gx gitu. Nah, gitu. Kalau g aksen x ya. Berarti di sininya harus variabel yang berbeda, jangan x lagi. Misalkan saya pakai t di situ. Jadi di sini jadi gt, di sini jadi t gitu. Itu cara menentukan rumus dengan opsi yang kedua tadi. Bukan pakai h ya, bukan pakai jarak tapi pakai titik. Nah, tinggal dimasukkan saja. Berarti limit t mendekati x, gt-nya berarti akar t min 1 karena gx-nya akar x min 1. Gx akar x min 1 tadi. Dibagi t min x. Nah, menyelesaikan limitnya ini harus dikali akar sekawan ya. Seperti yang sebelumnya. Akar t min 1 ditambah akar x min 1. Penyebutnya juga sama, akar t min 1 tambah akar x min 1. Ini kalikan, kita dapatkan t mendekati x. Nah, jadi ini jadi akarnya hilang ya. Jadi t min 1 dikurang x min 1 dibagi t min x kali akar t min 1 ditambah akar x min 1. Nah, gitu. Ini 1 dengan min 1 dengan min 1 habis ya. Min 1 kurang min 1 habis. Tinggal yang atasnya adalah t min x. T min x dengan t min x ini dapat 1. Nah, jadi 1 per akar ini. Nah, kalau saya ganti t-nya dengan x, t-nya dengan x saya ganti, berarti saya punya 1 per akar x min 1 ditambah akar x min 1. Jadi dapatnya 1 per 2 akar x min 1. Nah, gitu ya. Jadi ini g aksen x-nya. Jadi kalau ada g aksen x ya variabelnya harus x di akhirnya, jangan jadi t. Balik. Nah, kalau kita perhatikan gx-nya kan tadi, gx-nya kan akar x min 1. Akar itu kan pangkat setengah tadi ya. Nah, pangkat setengah. Jadi g aksennya menurut rumus tadi apa? Pangkatnya ke depan,
pangkatnya ke depan, kan gitu ya. Setengah, kemudian pangkatnya berkurang 1. Setengah kurang 1 min setengah, kali turunan dalamnya 1. Atau kita punya 1/2 X min 1 pangkat setengah, karena min ke bawah jadi plus. Sehingga kita punya 2/akar X min 1. Ini persis sama dengan ini ya. Nah, kalau kita perhatikan. Karena memang asalnya sama dari sini. Nah, itu menggunakan cara yang kedua, yang ini menggunakan cara yang pertama, sehingga Anda bisa membandingkannya. Tinggal yang mana yang lebih mudah. Nah, ini sebagai pembandingan, silakan Anda gunakan, coba G aksen X-nya menggunakan rumus pertama tadi, pakai H. Limit H mendekati 0, berarti sini G, X plus H. Ya, karena di sini GX bukan C lagi. Sini X, berarti pakai X ini. X plus H dikurangi GX dibagi H. Ini GX lagi. Nah, ini silakan lengkapi ya, sebagai latihan. Atau bisa juga kasusnya nggak pakai C, gitu ya. Pakai bilangan. Contoh misalkan yang ketiga, misalnya saya punya tentukan F aksen 5 misalkan. Dari Fx-nya akar X. Nah, ini pakai opsi 1 atau 2 sama saja. Kalau pakai opsi pertama, F aksen 5, berarti di sini limit tulisnya. Di sini H mendekati 0 tadi. Di sini berarti F. Nah, ini ganti dengan 5. 5 tambah H. Gitu ya. Dikurangi F5 di sini. Dibagi H. Jadi kalau di sini 5, di sini 5, di sini 5. Tinggal diganti. Tapi kalau menggunakan opsi yang kedua tadi, F aksen 5-nya, limit, nah, di sini yang ditujunya adalah 5. Nah, yang ditujunya 5. Nah, di sini yang di pengurangnya adalah 5. Sama tetap F5. Nah, pembaginya sama, dikurangi 5 sini. Nah, tinggal di sini mau pakai apa variabel? Bisa pakai X. Nah, berarti di sini Fx. Di sini X. Nah, jadi itu bedanya. Nah, misalnya saya coba selesaikan yang kedua, opsi kedua ini ya. Opsi kedua. Nah, opsi pertama silakan dicoba nanti. Sama dengan limit X mendekati 5. Fx-nya kan tadi akar X. Berarti kalau Fx-nya akar X, F5 berarti akar 5. Ya, X-nya ganti dengan 5. Dibagi X min 5. Karena ada akar, kita kali sekawan seperti tadi. Berarti akar X plus akar 5. Yang bawah juga akar X plus akar 5. Sehingga kita dapat limit X mendekati 5. Ini kali sini berarti X min 5. Yang bawah jadi X min 5 kali akar X plus akar 5. Yang ini dapat 1 ya. Nah, kalau saya substitusi X-nya ke 5, kalau X-nya mendekati 5, berarti X-nya saya ganti dengan 5 gitu ya. Berarti 1 per akar 5 ditambah akar 5. Atau 1/2 akar 5. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya F aksen 5-nya adalah 1/2 akar 5. Nah, kurang lebih itu ya. Oke, itu kurang lebih beberapa kasus bagaimana menggunakan rumus definisi turunan tadi ya. Bisa menggunakan konteks jarak yang pertama, yang kedua konteks titik ya, 2 titik, titik C, Fc sama X, Fx ya. Nah, hasilnya akan sama. Yang berikutnya ada beberapa sifat dari turunan.
sifat-sifat dari turunan ada beberapa sifat. Yang pertama, jika fx-nya sama dengan fungsi konstan gitu ya, k sama dengan k, k-nya konstanta, bilangan gitu ya, konstanta itu. Konstanta, maka yang terjadi apa? Turunannya. Maka f aksen x-nya apa? Kalau konstanta. Ya, kalau Anda dikasih soal, y sama dengan konstanta, maka y aksennya apa? Halo? Konstanta itu bilangan ya. Contoh misalkan y sama dengan 8 itu. Berarti y aksennya apa? Ya. Halo? Y aksennya apa? Y aksennya nggak jelas. Kalau y-nya 8 ya aksennya, turunannya 8. Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada katanya. Ada lagi? Kalau fx-nya 8, f aksennya 0, Pak. Nah, ya aksennya 0. Nah, ini yang betul ya. Bukan nggak ada 0. Dari mana? Dari tadi definisi f aksen tadi, f aksen x itu kan tadi rumusnya apa? Kalau saya pakai opsi yang kedua, limit mendekati x berarti sininya. Nah, di sininya tadi fx, di bawahnya min x gitu ya. Nah, kalau ini saya pakai p berarti m, di sini fp, di sini p. Nah, sekarang fungsinya konstan. Fungsi konstan itu artinya berapapun x-nya, y-nya k gitu ya. Berarti limit p mendekati x, fp berapa fp? Kalau fx-nya k, ya k sama. Fx ya k sama. Dibagi p min x. Ini sama aja dengan limit x p mendekati x. Nah, k kurang k kan 0. 0 dibagi p min x. Nah, berarti sama dengan limit p mendekati x 0 gitu. Limit 0 berapa? Ingat di limit. Kalau limit fungsi konstan artinya bilangan itu sendiri 0 gitu. Sehingga f aksennya adalah 0 tadi betul. Kenapa? Karena k. Dari mana ini tadi? Itu yang pertama ya, sifat. Jadi kalau fungsinya fungsi konstan maka turunannya 0. Yang berikutnya, yang kedua, fungsi identitas. Nah, jika fx-nya sama dengan x, gitu ya, fungsi identitas, maka f aksennya berapa? Kalau fx-nya x, f aksennya 1, Pak. ya, 1, betul. Dari mana? Nah, dari konsep definisi tadi, f aksen x sama dengan, kalau saya pakai tadi yang pertama, h mendekati 0, berarti saya punya sini fx plus h. Nah, biasakan dengan notasi ini ya, dengan notasi turunan, karena ini pasti akan dipakai. Fx dibagi h tadi. Sama dengan limit, tadi h mendekati 0, fx plus h berarti x plus h. Kalian dia sendiri. Fx ya x berarti x dibagi h. X dikurangi x habis, tinggal h bagi h 1. Jadi limit h mendekati 0 dari 1 adalah 1. Gitu ya. Jadi turunannya adalah 1. Jelas ya? Oke. Yang ketiga berikutnya. Yang ketiga itu berkaitan dengan fungsi pangkat. Sifat fungsi pangkat. Jika fx-nya
adalah X pangkat N, di mana N-nya bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka F aksennya apa? Turunan pertamanya adalah kalau X pangkat N. Halo? N kali X pangkat N-1. N-1. Ya, betul. Terima kasih. Dari mana? Nah, sama konsepnya yang tadi. Bahwa F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 tadi. Fx plus H dikurangi Fx dibagi H ya tadi. Kemudian ganti Fx-nya adalah tadi karena X pangkat N, berarti kalau X plus H berarti X plus H pangkat N. Fx berarti X pangkat N dibagi H. Gitu ya. Oke, nah bagaimana ini menguraikannya? Tadi menggunakan A pangkat N min B pangkat N. Tadi A plus B gitu. Sorry, A min B. A min B kali A supaya jadi A pangkat N kan harus dikali A pangkat N min 1. Tapi muncul A pangkat N min 1 kali B. Supaya hilang ini kalikan apa A pangkat N-nya? Supaya menjadi B A pangkat N min 1. Oh berarti saya tambahkan B kali A pangkat N min 2. Karena A pangkat N min 2 kali A pangkat A pangkat 1 jadinya B A N pangkat 1. A pangkat N min 2 kali A pangkat 1 kan jadi A pangkat N min 1 ya. Jadi ini. Yang ini dihilangkan dengan ini kali ini. Tapi muncul ini min B kali B kali A pangkat N min 2 berarti B kuadrat kali A pangkat N min 2. Supaya hilang itu A-nya ini kali apa? Dikali berarti B kuadrat kali A pangkat N min 3 terus gitu ya. Terus sampai di ujung nanti ketemu yang B naik terus sampai B pangkat N min 2. Yang ini turun terus tuh, dikurang 3, kurang 2, kurang 3, kurang 1, kurang 2, kurang 3, sampai kurang N min 1. Jadi pangkat A pangkat 1. Ditambah yang terakhir adalah sampai B pangkat N min 1. Nah, B pangkat N min 1 kali B adalah B pangkat N. Nah ini. Nah, kita gunakan ini untuk menjelaskan ini. Sehingga ini menjadi limit H mendekati 0. Nah, kita anggap ini sebagai A-nya nih. Yang ini sebagai B-nya nih. Jadi kita punya apa? Ikuti ini berarti apa? X plus H dikurang B, B-nya X gitu. Dikali ini. A-nya kan tadi X plus H. X plus H pangkat N min 1 ditambah B-nya kan X. A-nya X plus H pangkat N min 2 ditambah X kuadrat kali X plus H pangkat N min 3 dan seterusnya tadi. Sampai di B-nya tadi kan X pangkat N min 2 kali X plus H pangkat 1 ditambah terakhir itu X pangkat B-nya kan X pangkat N min 1. Yang ini dibagi, saya hapus dulu. Kali lagi. Ini per, ya ini ya, per H, per H situ. Nah ini tadi kan X dikurang min X, kemudian yang ini bagi ini. Bagi ini 1. Yang ini bagi ini 1. Tinggal yang ada di dalam kurung ini. Nah, saya substitusikan aja H-nya. Ya, saya masukin H-nya, karena H ini sudah nggak ada. Nah, masukin sini, 0 berarti X pangkat N min 1. Ya. Berarti X pangkat N min 1. Yang ini X pangkat 1, ini 0X, berarti X pangkat N min 2. Saya tulis dulu, X pangkat 1 dikali X pangkat N min 2. Ditambah yang ketiga ini, X kuadrat
X tambah 0 pangkat N-3, berarti X pangkat N-3. Terus gitu. Sampai yang ini, X pangkat N-2, ini X tambah 0, 0, berarti X ya. Ditambah X pangkat N-1. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini X kali N-2, jadi X pangkat N-1. Ini juga X pangkat N-1. Ini X pangkat N-1. Ini jelas X pangkat N-1. Ada berapa suku? Kalau kita perhatikan nih, mulai dari X pangkat 0 ini kan 1 nih. Pangkat 0 nih, ini X berarti 1, 2, 3. Berarti kalau sampai sini, ada berapa? Ini kan 1, 1, 2, 3. Kalau pangkat 2 itu 3. Kalau berarti ini ada sebanyak N-1. Ditambah ini 1. Jadi N. Ya. Jadi sampai sini, ini suku pertama nih. Kalau saya hitung suku pertama, suku kedua, ini suku ketiga. Nah, suku pertama X-nya pangkat 0, suku kedua X-nya pangkat 1. Kalau pangkat 2 berarti 3. Kalau pangkat N-1 berarti suku ke N-1 karena bertambah 1 kan. Ditambah yang satu ini 1 jadi N. Jadi ini totalnya ada sebanyak N kali yang sama X pangkat N-1. Oh, berarti N kali X pangkat N-1. Sehingga turunannya adalah N kali X pangkat N-1. Gitu ya. Nah, dari situ muncul kenapa Y pangkat X pangkat Y sama dengan X pangkat N, turunannya adalah N kali X pangkat N-1. Oke, ada yang tanyakan sampai situ? 17 ya. Oke, berikutnya sifat yang keempat. Jika fx sama dengan x pangkat n, tapi n-nya tadi kalau tadi bilang asli, ini bilangan bulat. Ini lebih umum. Kalau bilangan bulat itu kan isinya ada bilangan aslinya tadi, ada 0, ada negatif bilangan asli. Kalau n-nya bilangan asli tadi udah. Kalau n kecilnya 0 berarti pangkat 1. Konstan tadi udah. Tinggal yang ini nih, yang negatif bilangan asli. Nah, jika n-nya negatif, nah sekarang kalau n-nya negatif, n kecil ya, negatif, jadi bilangan bulat negatif, maka ada M katakanlah bilangan asli, nah, bilangan positif berarti bilangan asli, sehingga M itu adalah negatif dari N. Kembali. Atau sama saja. Sehingga N sama dengan negatif M. Gitu. Karena M bilangan positif. Akibatnya apa? Akibatnya Fx-nya jadi berubah. Jadi X pangkat N ini sama aja dengan X pangkat min M. Di mana M-nya bilangan asli. Nah, karena pangkat M berarti 1/x pangkat M. Nah, untuk menyelesaikannya ya sama dengan cara yang ini. Ya, dengan cara yang ini. Karena ini tadi bilangan asli udah kan N-nya. Nah, ini bilangan asli juga sama, cuma beda fx-nya saja. Nah, berarti f aksen x-nya kita bisa cari, sehingga f aksen x itu rumusnya jadi limit tadi a mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi a gitu ya. Oke, sehingga kita punya limit a mendekati 0, fx plus h, kalau fx-nya ini berarti 1/x plus h pangkat m gitu ya. Dikurangi 1/x pangkat m dibagi h. Oke, Madiha silakan. Saya tanyakan.
Madiha, raise hand. Kenapa? Halo? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, supaya bisa dikurangkan, penyebutnya disamakan. Cara kali silang ya. Limit H mendekati 0. Ini kali sini, ini kali sini. Berarti X pangkat M dikurangi X plus H pangkat M dibagi X plus H pangkat M kali X pangkat M. Ya, dibagi H. Gitu ya. Nah, ini supaya sama dengan yang poin 3 tadi, saya balik gitu ya, kali negatifnya. Limit H mendekati 0, yang ini jadi minus X plus H pangkat M dikurang X pangkat M, gitu ya. Dibagi, nah ini jadi H kali X plus H pangkat M kali X pangkat M. Nah, ini. Nah, ini tadi diuraikan sama seperti tadi ya, diuraikan. Yang ini supaya bisa diselesaikan tadi pakai A pangkat N min B pangkat N tadi ya. Sekarang pakai M gitu. So aja dengan limit H mendekati 0. Tadi apa ini? X plus H dikurang X gitu ya, kali gitu ya. X plus H pangkat N min 1 terus gitu ya. Sampai X pangkat N min 1 tadi. Dibagi A kali X plus H pangkat M kali X pangkat M. Yang ini karena dikalikan nggak usah diuraikan lagi. Nah, yang ini kan dikurang, sama dikurang ini 0, ini dibagi ini jadi 1. Ya tinggal ini minus, tinggal masukkan H-nya sini. Tadi ada X pangkat N min 1 gitu ya, terus sampai X pangkat N min 1 dibagi, ini M ya, karena ganti M, ini M. Salah M ya. Bukan N, karena di atasnya M. M-1. Di sini M. Nah, itu dibagi X plus H pangkat M ditambah, oh, H-nya masukin ya. Berarti ini X pangkat M kali X pangkat M. H-nya udah 0 ya. Nah, gitu. Minus, ini tadi ada berapa? Ada M ya. M kali X pangkat M min 1 dibagi X pangkat M kali X pangkat M. Nah, gitu ya. Atau sama aja dengan min X M X pangkat M min 1 dibagi X pangkat 2M. Gitu ya. M-nya kan ada 2, M tambah M. Nah, ini sama aja dengan min M X pangkat M min 1 kurang 2M. Gitu ya. Sama aja dengan min M X pangkat M ini habis, ini tinggal 1. Jadi min M plus 1. Nah, gitu. Karena tadi ya, karena M itu sama dengan min N, maka kalau kita ganti ke N jadinya, maka F aksen X-nya jadi min M jadi N, X min dari min N tambah 1. Nah, gitu. Jadi kalau pangkatnya negatif berarti ditambah negatifnya. Min M jadi 1 min N. Atau kalau diuraikan N kali X pangkat N min 1. Tetap sama ya, tetap sama. Akhirnya, tetap sama. Itu kurang lebih ya, yang bilangan bulat. Kemudian yang sifat terakhir, yang kelima, jika F aksen A ada, maksudnya apa, turunannya ada gitu ya, maka
Nah, F-nya pasti continue katanya. Continue di X sama dengan A. Jadi jika F aksennya ada, jika turunan F di A ada, maka F-nya continue di A. Masih ingat ya kemarin apa syarat continue? F dikatakan continue. Bentar ya, izin dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, syarat kemarin continue ada 3 kemarin ya. 1, 2, 3. Apa 3 tuh? F dikatakan continue di X sama dengan A jika apa? Ada yang masih ingat? Apa? Limit X mendekati A terhadap Fx ada nilainya ya. Yang kedua, FA ada nilainya. Definisi. Yang ketiga, limit X mendekati A Fx sama dengan FA. Nah, ini merangkum, yang ketiga ini merangkum 1 dan 2 tadi. Jadi untuk menunjukkan F continue di A, tunjukkan yang ketiga ini. Nah, sehingga kalau kita punya F aksen A ada artinya apa? F aksen A artinya F aksen A sama dengan limit tadi apa? X mendekati A dari Fx min Fa dibagi X min A, ini ada nilainya. Limitnya ada gitu. Nah, sehingga untuk menunjukkannya, kita tunjukkan limit Fx-nya sama dengan Fa. Pertama, kita tunjukkan dari limit X mendekati A dari Fx. Nah, tunjukkan ini, ditunjukkan sama dengan Fa. Gitu. Oke, cara nunjukinnya gimana? Nah, berarti dari limit tunjukkan sama dengan Fa. Nah, dari limit X mendekati Fa dari Fx, kita ubah bentuk Fx-nya ini sehingga ada bentuk ininya nih. Definisi turunannya. Nah, caranya apa diapakan nih? Dikurang Fa dibagi X min A ya, berarti. Jadi saya modifikasi bentuk saja, tapi nilainya harus sama. Nah, berarti Fx saya kurangi dengan Fa, hasilnya saya bagi dengan X min A. Nah, supaya tidak mengubah ke asa, berarti saya balik kali dengan X min A, karena tadi dibagi X min A, berarti saya kali dengan X min A. Ini kan coret nih. Nah, supaya hilang FA-nya, saya tambahkan dengan FA. Karena tadi dikurang FA, berarti sekarang ditambah FA. Nah, ini sendiri sebenarnya sama dengan ini nih. Cuma beda bentuk saja. Ya, jadi kalau ini saya kurangkan, saya bagi ini, coret dapat 1, Fx min Fa ditambah Fa kan Fx. Gitu. Kemudian karena ini ada limitnya, maka kata aturan limit kali sama dengan limit masing-masing dikalikan. Limit X mendekati A dari Fx min Fa dibagi X min A. Kemudian ini berarti limit kali limit X mendekati A dari X min A. Jumlah juga sama, karena Fa-nya ada tadi, kata ini. Berarti limit X mendekati A dari Fa. Nah, ini sendiri tadi ada, yaitu F aksen A tadi, F aksen A. Nah, kalau X mendekati A, maka X min A mendekati, kalau X-nya mendekati A, maka X dikurangi A mendekati nilai 0 ya. Kalau X-nya mendekati A, maka kalau saya kurangkan X dengan A, ya mendekati 0 nilai. Karena nilai X-nya cukup dekat dengan A, jadi nilai ini cukup dekat dengan A. Ya, dikurangkan 0. Ini ditambah FA ya, fungsi konstan. Ya, FA kan bilangan, tidak ada X-nya, berarti FA. F aksen A kali 0, 0 ditambah FA ya FA. Sehingga betul bahwa
limit fx ketika x mendekati a itu sama dengan fa. Sehingga apa? Jadi apa? F continue. Continue di x sama dengan a. Jadi betul bahwa kalau turunannya ada, maka dia continue di a. Ya. Itu kurang lebih kaitannya beberapa sifat yang melekat pada sebuah fungsi. Gitu ya. Yang berikutnya, sebenarnya ini nanti terkait dengan turunan ya, tapi tidak salah dimasukkan saja. Syarat sebuah, kalau di limit, limit x mendekati a, fx itu ada nilainya, syaratnya apa kemarin itu? Syaratnya bahwa limit kiri gitu ya, limit kiri dari fx sama dengan limit kanan dari fx itu ya. Nilainya sama ada. Nah, di dalam turunan juga sama. F aksen A itu ada nilainya hanya jika ada turunan kiri namanya. Limit X mendekati A dari kiri fx min fa per x min A sama dengan limit X mendekati A dari kanan fx min fa gitu ya, dibagi x min A. Nah, ini namanya yang sebelah kiri ini namanya turunan kiri ya, turunan kiri. Yang kanan ini turunan kanan. Nah, biasa dinotasikan dengan F aksen minus dari A gitu ya. Yang kanan F aksen plus dari A. Nah, itu syarat sebuah turunan itu ada nilainya. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Contoh misalkan tunjukkan misalkan bahwa fx sama dengan mutlak x tidak terturunkan atau tidak ada turunannya gitu ya. Maksud tidak terturunkan itu tidak terturunkan di x sama dengan 0. Nah, berarti harus cek turunan kirinya sama kan dengan kanan. Kalau tidak sama berarti f aksennya tidak ada. Nah, kita cek ya. Ingat nilai mutlak selalu ada dua nilai. Fx sama dengan mutlak x itu ada dua, yang x sama min x. X untuk x lebih besar dari 0, min x untuk x kurang dari 0 gitu ya. Kita cek turunan kirinya dulu. F aksen kiri 0. Berarti limit x mendekati 0 dari kiri, fx min f0 dibagi x min 0. Tinggal diganti ya. Fx-nya kalau dari kiri berarti min x. Berarti min x dikurang f0. F sama dengan x pada saat x sama dengan 0. Sama dengan ada di sini berarti masukkan ke sini. 0, x-nya masukin jadi 0. Dibagi x ya, x kurang 0 x. Di sini x min x kurang 0 min x bagi min x min 1. Jadi limit x mendekati 0 dari kiri min 1. Maka jawabannya min 1. Ya. Kita lihat yang dari kanannya. F aksen dari sebelah kanan 0. Berarti limit x mendekati 0 dari kanan. Fx-nya menggunakan yang x ya tadi dari kanan. Dari kanan berarti yang ini x. F0-nya tadi 0. Dari x dikurang 0. Nah, ini jelas sama dengan 1 ya. Nah, karena dari kiri dan dari kanan tidak sama ya, tidak sama, maka oleh karena f aksen kiri 0 tidak sama dengan f aksen kanan 0, maka f tidak terturunkan gitu. Tidak terturunkan atau tidak ada turunannya di x sama dengan 0. Gitu ya kesimpulan. Karena turunan kiri sama dengan turunan kanan. Nah, jadi itu materi bahasan di bagian pertama turunan.
berkaitan dengan garis singgung, gradien garis singgung, kecepatan, kemudian definisi dari turunan sendiri, gitu ya, dalam konteks limit. Soal-soalnya silakan bisa dilihat di bukunya EJ Purcell, gitu ya, di bagian soal 2.2. Nah, hari ini kita tidak memberikan tugas pengerjaan kasus. Untuk pekan ini silakan diselesaikan tugas pembuatan video pembelajaran. Maksimum sampai Sabtu saya perpanjang. Di maksimum sampai Sabtu. Sabtu jam 24.00. Sudah dikirim linknya ke saya, link YouTube ya. Link YouTube-nya. Jadi jangan mengirimkan filenya. Link YouTube-nya saja. Kita lihat beberapa kasus di bukunya Purcell yang berkaitan dengan tadi definisi turunan gitu. Saya ambil contoh di nomor 16. Kalau ada yang bukunya EJ Purcell silahkan dibuka bagian soal 2.2. Nomor 16 contohnya misalkan fx sama dengan x min 1 per x plus 1. Nah, tentukan f aksen x-nya. Nah, kalau saya menggunakan yang kedua tadi ya, f aksen x sama dengan limit, berarti yang ditunjuk panahnya x gitu ya. Kemudian yang pengurangnya fx, pengurangnya x. Berarti sini pakai variabel lain, misalkan tadi p atau t, pakai p misalkan fp, ini p berarti. Nah, tinggal ganti dengan fungsinya tadi. Nah, berarti limit p mendekati x, fp-nya berarti p min 1 dibagi p plus 1. Nah, gitu ya. Dikurang x min 1 bagi x plus 1 dibagi p min x. Nah, ini tinggal aljabar biasa ya. Sama akan menyebut kali silang, berarti limit p mendekati x. Nah, berarti P min 1 kali X plus 1 dikurang X min 1 kali P plus 1 gitu ya. Dibagi P plus 1 kali X plus 1 dibagi, nah, ada P min X ya. Ke situ ya. P min X-nya ke sini. Nah, ini biasa ya. Diuraikan. Limit P mendekati X. Jadi apa nih? PX ini P tambah kurang X. Yang ini min PX min X min P di plus P plus 1 dibagi P plus 1 kali X plus 1 kali P min X. Kita ingin menghilangkan P min X ya. Ini habis ya, P min X ini. Oke, kemudian yang mana? Sini ada 2 P. Oh, ini kelewat ya. 1 ini jadi min 1. Di sini min 1 kelewat. Ini PX, P1, min X, min 1. Min 1 dengan ini habis. Jadi tinggal 2P. Limit P mendekati X. Ini 2P. Dikurangi 2X. Dibagi P plus 1 kali X plus 1 kali P min X. 2P min X jadinya jadi limit P mendekati X. Ini 2 kali P min X gitu ya. Dibagi P plus 1 X plus 1 P min X. Nah, P min X-nya kita bagi jadi 1. Tinggal kita punya 2 per P-nya kita mendekati X.
Jadi X di sini ya. Jadi X plus 1 kali X plus 1. Jadi kita punya 2 per X plus 1 kuadrat ya, jawabannya. 2X plus 1 kuadrat. Itu jawabannya. Benar nggak jawabannya? Kita pakai U per P ini. Ini U, ini P. F aksen X berarti, walaupun kita belum bahas ini, di pertemuan depan kita bahasnya. Aturan turunan. Berapa? Anda sudah familiar? U aksen berarti 1 kali P, P-nya X plus 1, dikurangi UP aksen. U X plus 1 kurang 1, aksennya 1. Dibagi P kuadrat. P kuadrat X plus 1 kuadrat. Ini X tambah 1, ini min X tambah 1, jadi 2 ya. Jadi 2 per X tambah 1 kuadrat. Nah, jadi persis sama dengan ini. Tuh, kurang lebih ya. Yang lainnya sama. Ada juga kasus misalkan menentukan fungsi fx-nya ya. Tentukan fungsi fx dan c-nya. Dan c-nya berapa? Gitu ya. Nah, ini mengidentifikasi bentuk kalau ini. Nah, Anda harus paham. Contoh misalnya nomor 28, mengidentifikasi bentuk dari rumus di turunan. Limit H mendekati 0, 3 plus H kuadrat min 2 kali 3 plus H dikurang 15 dibagi H. Nah, ini. Berarti fx-nya yang mana nih? Berapa? Kalau rumusnya. Kan ini sama aja dengan fx plus H dikurang fx dibagi H. Nah, tinggal fx-nya yang mana nih? Nah, berarti kemungkinan 15 ini adalah yang fx ya. fc-nya, sorry bukan fx. C plus H. fc-nya. Jadi kemungkinan fc-nya 15. Berarti sisanya yang fc plus H. Ya, fc plus H. fc plus H-nya berarti 3 plus H kuadrat dikurangi 2, 3 plus H. Nah, gitu ya. Berarti berapa tuh? Berarti kalau fx apa? Fx sama dengan x kuadrat min 2x. X kuadrat min 2x. 3h. C-nya 3 berarti. Dari sini kelihatan C-nya 3. Nah, kalau C-nya 3, berarti F3-nya berapa? F3-nya berarti 3 kuadrat. Kalau Fx-nya saya ambil ini, berarti Fx-nya 3 kuadrat kurangi 2 kali 3. Sama dengan 9 kurang 6. Nah, 3 ya. Oke. Nah, berarti fx-nya salah, bukan x kuadrat min 2x ya, supaya karena kalau 2x saja kalau dengan C3 hasilnya bukan 15 tapi 3. Saya inginkan justru 15. F3 itu 15. Berarti x kuadrat min 2x ditambah suatu bilangan di sini K. Jadinya 15. Jadi kalau dimasukkan berarti 9 dikurangi 6 ditambah K sama dengan 15. Berarti apa? Berarti berapa nih? 7. 3 ditambah K sama dengan 15. Jadi K-nya adalah 12. Jadi fx-nya harus plus 12 gitu ya. Nah, jadi fx-nya 12.
Kalau 15 iya, kan F3-nya pengennya, ini kan F3 ya. F3-nya 15, ini sisanya. Ya, tuh. Atau yang lain misalkan 30 misalkan. Limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 min X min 30 dibagi X min 3. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa C-nya adalah 3, C-nya 3. Kalau C-nya 3 berarti kalau ini saya anggap sebagai FC, berarti FC-nya 3, F3-nya adalah 30 gitu. Berarti sisanya Fx, Fx-nya adalah X kuadrat 3 min X. Nah, apakah betul X pangkat 3 min X Fx? Kita cross check dengan F3 tadi. Berarti F3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 3 berapa nih? Ini 2, 27 kurang 3, berarti 24. Nah, karena 24 berarti bukan ini. Karena pengennya 30 berarti tambah 6 sini. Jadi Fx-nya adalah ini. Nah, di mana C-nya 3 gitu ya. Itu kurang lebih ya. Ada juga kasus menentukan koefisien parameter ya, koefisien parameter. Contoh di 67 sama seperti kekontinuan. Nah, misalkan saya punya Fx, Fx-nya katakanlah ada 2, fungsi sepotong-sepotong mx plus b, ketika x-nya kurang dari 2, kemudian x kuadrat ketika x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, kita ingin tentukan M dan B agar F aksen 2 ada gitu ya. Atau terturunkan di 2 gitu maksudnya. Maknanya sama. Oke. Yang pertama syarat F aksen ada itu harus F-nya kontinu. Kontinu di A. Jadi kalau tidak kontinu pasti tidak ada turunannya. Ya. Jadi kalau ingin turunannya ada, pertama syaratnya harus kontinu. Ingat F kontinu di A, syaratnya apa? Limit X mendekati A di Fx harus sama dengan Fa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat F aksen ada itu, yang kedua adalah turunan kirinya di A harus sama dengan turunan kanan di A gitu. Jadi ada 2. Nah, poin pertama ini, poin kedua ini. Nah, kita break dulu bentar, ada. Allah
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Berarti kita harus cek continue dulu ya, ke continuannya tadi. Limit kiri sama dengan limitnya sama dengan FA ya. Berarti di 2 ya. F2-nya berapa? Kalau kita lihat rumus tadi, F2-nya berarti di X kuadrat, berarti di 2 pangkat 2. 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian kita cek limitnya. Limit kiri, X menuju 2 dari kiri, Fx-nya kita gunakan yang Mx plus B ya. Kiri, Fx plus B. Jadi Mx plus B. Mx plus B. Dari kanan yang kuadrat. X menuju 2 dari kanan, X kuadrat. Jadi kita punya ini 2M plus B sama dengan 4 gitu. Dan ini satu persamaan ya. Dari limit kiri, limit kanan sama dengan FA. Nah, dari kekontinuan. Kemudian dari turunan. Kita cek turunan kanan dulu. Turunan kanan dari 2. Berarti limit X mendekati 2 dari kanan. Fx-nya pakai X kuadrat tadi. Dikurang F2-nya adalah 4. Dibagi X min 2. Nah, limit X menuju 2 dari kanan. Ini tinggal X plus 2 ya. Di hasilnya 4. Turunan kanannya 4. Kemudian turunan kiri kita cek. Turunan kiri dari 2. Di limit X mendekati 2 dari kiri. Pakainya tadi Fx-nya adalah Mx plus B. Dikurangi 4 tadi F2-nya 4. Dibagi X min 2. Nah ini. Limit X mendekati 2 dari kiri. Nah, tadi 4 ini. Nah, kita punya kesamaan yang nilainya 4 tadi. 4 itu sama dengan 2M plus B. Maka 4-nya saya ganti dengan 2M plus B. Di MX plus B dikurangi 2M plus B. Dibagi X min 2. B-nya habis dikurangi B ya. Tinggal MX plus 2M. M-nya saya faktorkan. X min 2 dari kiri. Jadi M. Berarti X min 2. Dibagi X min 2. Hasilnya sama dengan M ya. Karena kirinya M, kanannya 4, agar F aksen 2 ada, haruslah apa? M sama dengan 4 ya. Sehingga karena M-nya 4, maka 2 kali 4 tambah B harus sama dengan 4 tadi. Persamaan pertama tadi. Substitusi, maka B-nya adalah min ya, bukan plus. Plus ya. Plus ya. M plus B berarti B-nya berapa? 4 kurang 8. Ada min 4. Jadi M-nya 4, B-nya min 4. Gitu ya. Kurang lebih itu. Ya. Nah, itu beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan turunan secara definitif menggunakan konsep limit. Berikutnya, pekan depan akan kita bahas kaitannya dengan aturan-aturan turunan, kemudian aturan rantai, kemudian trigonometri, dan seterusnya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Jadi untuk hari ini sampai di bahasan ini. Ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya, itu untuk materi hari ini apakah dikirim? Soalnya ada yang Ya, nanti saya share ya. Baik, Pak, makasih. Oke, kita lihat sekarang hari ini ada yang tidak hadir? Totalnya itu 38 ya. 38 ini 37. Yang nggak hadir siapa? Yang nggak masuk siapa?
Atau kita cek satu-satu kali. Bapak maaf HP-nya dipakai buat tag video. Nama saya Siva Zahra, Pak. Oh, jadi hadir semua. Siva. Hadir semua Bapak. Ya, saya mengikuti dengan ini HP-nya Madiha. Oke. Jadi hari ini hadir semua ya. Bentar ya. Oke. Hmm. Baik, saya akhiri untuk hari ini sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan untuk materinya yang bisa coba share ya ke PJ Insya Allah. Nanti ditunggu saja. Yang terakhir terima kasih untuk kehadiran hari ini tepat waktu. Sampai ketemu pekan depan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.